Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, diskusi kali ini kita akan membahas tentang isu aktual di mana isu terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan smart governance. Kami dari kelompok 2 tertarik untuk mengangkat fenomena terkait program Smart City di provinsi atau kabupaten di daerah penempatan. Sebelumnya, perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya sebagai moderator, nama saya Mutiara Sari, penempatan di BPS Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, akan menjadi moderator pada hari ini. Sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu Smart City. Smart City yaitu kota yang mampu menggunakan sumber daya manusia, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat. Nah, teman-teman dari kelompok 2, kita kan berasal dari kabupaten atau provinsi masing-masing. Bisakah teman-teman memperkenalkan diri masing-masing dan menceritakan bagaimana penerapan program Smart City di provinsi atau kabupaten masing-masing? Pertama, saya persilahkan kepada Mas Rahmat. Silakan Mas Rahmat. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Baik, perkenalkan nama saya Rahmat, penempatan di Kabupaten Waropen, Provinsi Papua. Jadi saya melihat di penerapan tentang Smart City itu sendiri untuk di Provinsi Papua, yang mana melalui Dinas Kominfo di Papua ini sudah melakukan pembangunan infrastruktur dasar. Dibuktikan dengan melalui Kominfo, melalui Bakti telah membangun 213 BTS existing 4G pada tahun 2015 sampai tahun 2020. Nah, untuk tahun 2021 sampai tahun 2022 ini akan tuntas untuk semua wilayah. Nah, untuk di kabupaten saya sendiri, terutama di Kabupaten Waropen, contoh kasusnya kalau kita turun di desa-desa, walaupun di desa tersebut tidak ada BTS Telkomsel misalnya atau jaringan lain, di sana itu telah tersedia namanya fasilitas internet yang dimonitoring oleh perusahaan swasta atau pemerintah. Baik, untuk saya sendiri, untuk di Kabupaten Waropen itu yang saya bisa jelaskan. Nah, dengan adanya fasilitas tersebut otomatis akan terpenuhi infrastruktur dasarnya, dalam hal ini terlaksananya Smart City. Saya silakan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mas Rahmat atas pemaparannya. Selanjutnya kepada Mbak Ririn, dipersilahkan. Terima kasih. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Ririn Platona. Untuk penempatannya di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mengenai Smart City yang diterapkan di Kabupaten saya, Kabupaten Sumbawa itu sudah memastikan diri sebagai salah satu kabupaten dalam program nasional Gerakan Menuju 100 Smart City Indonesia sejak tahun 2018. Langsung saja untuk contohnya ya, ada di OPD, misalnya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan itu ada istilah sejenak sistem jaringan informasi peternakan. Itu bisa mengakses informasi mengenai RPH, pasar ternak, bantuan ternak, pelayanan keswan, registrasi hewan. Di situ bisa menggambarkan keseluruhan aktivitas subsektor peternakan dari hulu ke hilir. Untuk yang lainnya ada dinas sosial dari aplikasi namanya Sipatara, yaitu data terpadu kesejahteraan sosial. Dari Diskominfotik Sandi
juga menyajikan sistem integrasi data umum daerah, statistik sektoral dan eksternal insidensial, yaitu namanya mengeluarkan yang namanya Sigma. Ada juga namanya Kerjaku, yaitu aplikasi berbasis Android yang digunakan untuk absensi dan mencatat aktivitas kerja ASN atau pegawai pada masing-masing OPD Kabupaten Sumbawa. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Ya. Mbak Irin. Selanjutnya saya persilakan kepada Mbak Ode. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Ode Haslina. Saya penempatan BPS Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada Smart Governance ini, saya mengambil Provinsi Sulawesi Selatan sebagai contoh pengembangan Smart City, di mana Diskominfo bekerja sama dengan tim perusahaan Nodeflux yang bergerak dalam bidang IT, yakni kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence yang disingkat AI. Nodeflux ini dibentuk pada tahun 2016, di mana startup ini mengembangkan AI berbasis visual yang disebut Vision AI dengan produk intelijensi video analitik yang telah digunakan kepolisian sejak 2017. Penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan ini diharapkan dapat memudahkan pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi ini memungkinkan manusia mengurangi keterlibatan dalam aktivitas manual karena bisa dengan mudah diselesaikan menggunakan mesin. Penerapan teknologi ini sudah sangat meluas, tak hanya untuk penggunaan pribadi. Kegiatan skala besar seperti menjaga keamanan dan mengatur tata kota bisa dibantu menjadi lebih efisien. Jadi ini sangat cocok digunakan oleh kepolisian. Sistem pengawasan berbasis AI buatan Nodeflux yang digunakan kepolisian yaitu Fasilitas Recognition, License Plate Recognition, dan Activity Recognition. Untuk yang disebut terakhir, teknologi ini bisa mendeteksi pola pergerakan seseorang yang dianggap mencurigakan. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih pada Mbak Waode yang telah memaparkan. Selanjutnya kepada Mbak Ina, dipersilahkan. Terima kasih moderator. Perkenalkan saya Ina Apriani, penempatan BPS Kabupaten Kolaka. Saya mengambil contoh penerapan Smart City di Provinsi Sulawesi Tenggara. Upaya yang telah dilakukan Bapak Wali Kota Kendari menuju Smart City ini salah satunya dengan mengeluarkan surat himbauan kepada pemilik warung, supermarket, hingga ke sekolah untuk menerapkan pembayaran digital melalui KRIS. Kantor Perwakilan Bank Indonesia juga melakukan pengembangan SDM, yaitu melakukan training of trainers, tujuan KRIS diantaranya membentuk mindset masyarakat dengan mengedukasi dan memberi pelatihan, diantaranya kepada pelaku usaha dan pihak sekolah. Pemerintah Kota Kendari ini sangat mendukung program KRIS ini karena sesuai visi pemerintah yaitu terciptanya Smart City. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mbak Ina dan terima kasih kepada teman-teman atas diskusi kali ini yang membahas tentang Smart City di provinsi atau kabupaten masing-masing. Kesimpulan dari diskusi ini yang dapat kita ambil yaitu penerapan Smart City di masing-masing provinsi maupun kabupaten bermanfaat untuk memudahkan pelayanan berbasis digital. Smart City ini bertujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga. Seperti yang telah dipaparkan teman, bahwa kabupaten dan kota telah menerapkan berbagai upaya, yaitu penyediaan aplikasi seperti KRIS, Sipatara, Kerjaku, Sigma, atau bekerja sama dengan Nodeflux. Pemakaian aplikasi ini sesuai dengan kegunaan masing-masing dan sesuai dengan kegunaan di masing-masing tempat untuk memudahkan dalam mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi. Baiklah teman-teman, kita akan mengakhiri diskusi pada hari ini.
Saya ucapkan terima kasih. Sekian dari kita kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.